Kita seringkali menyampaikan atau membahas bahwa Tuhan meliputi segalanya, gitu kan. Tapi terkadang kita sering lupa bahwa segala sesuatu adalah segala sesuatu adalah kehadirannya. Ya, kehadirannya, gitu kan. Nah, ini yang sering kita lupa. Ya, di satu sisi kita mengatakan bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu. Iya, ya. betul. Tapi di sisi yang lain kita lupa bahwa segala sesuatu adalah kehadirannya. Gitu. Iya. Makanya ya ini yang apa? Yang sering kita lupa. Saya sendiri lupa gitu. Iya. Kadang-kadang baru ngeh gitu kan. Kan Tuhan juga pernah bilang ya, di mana kamu berada itu adalah wajahku. Wajahku. Berarti kan kehadirannya gitu. Iya. Nah, teman-teman ini gimana? Apakah seperti saya juga gitu? Iya. Itu aja sih. Bahwa segala sesuatu adalah kehadirannya kan. Dalam tataran konsep mungkin sudah diketahui oleh banyak orang ya kan. Makanya kita ditekankan, disuruh ingat, zikir kan. Ingat itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah tertanam, yang kemudian terlupakan untuk diingat. Tapi kalau ini pengertian ingat, berarti kan seolah-olah ingat itu maknanya di pikiran. Mengingat sesuatu berarti ada yang terlupakan. Padahal mengingat Allah itu tidak dalam pengertian seperti kita mengingat barang yang tertinggal, lalu di tengah jalan kita baru ingat, oh barang saya tertinggal di jalan gitu kan. Nah bukan seperti itu, itu masih di ranah pikiran. Berarti kalau itu terjadi berarti Tuhan dalam pikirannya. Nah ingat atau zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu adalah seperti biji, seperti biji tanaman atau misalkan biji buah, apa misalkan biji buah rambutan. Apakah biji buah rambutan itu mengingat dirinya? Nah, dia menjawab dengan tumbuh, ya kan? Sehingga jawabannya itu adalah tumbuhnya. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa dia ingat dirinya, tidak menjadi yang lain. Maka tumbuh pohon rambutan, ya, cabang-cabangnya, daunnya, sehingga nanti kemudian berbuah kembali. Identik. Berarti ingatnya biji rambutan terhadap dirinya itu sama persis pengertian ingat kepada Allah. Artinya tidak terbedakan, tidak menjadi yang lain. Nah, dia tidak pernah menjadi yang lain. Itu pengertian ingat kepada Allah. Artinya eksistensinya dia tunggal, tidak rangkapan. Nah, kalau kita selama ini lupa nih, karena rangkap Pak. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Ngerangkap. Hari ini jadi jadi orang, jadi si fulan gitu kan. Iya. Nonton film ini kita seolah jadi superhero-nya. Iya. Ketika kita dengar seminar-seminar ekonomi yang berhasil, kita menjadi minder. Ya kan? Buka YouTube, buka konten, hanya perlu 5 menit untuk mendapatkan penghasilan 20 juta per hari. Nah, kita lama di situ menjadi lain, menjadi sesuatu yang lain. Nah, eksistensi itu semestinya itu tidak terwarnai oleh hal-hal eksternal tadi. Jadi pesan-pesan klasik, jadilah dirimu, ya kan? Apalagi? Jadilah diri sendiri. Nah, itu sebetulnya wahyu, kalimat-kalimat orisinil,
kalimat-kalimat apa adanya. Nah, tantangan kehidupan kita kan membuat kita menjadi yang lain. Sehingga emosi kita fluktuasi itu. Nah, tambah-tambah nggak punya duit dong kan. Oh, kita jadi. Nah, itu. Jadi ingat kepada Allah itu sebetulnya tidak disebabkan oleh yang lain. Bukan karena nggak punya duit jatuh miskin, ingat Allah. Atau kemudian dia sukses meniti karir sehingga dia ingat pada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah karena engkau aku jadi hari ini bisa umroh, bisa haji. Bukan seperti itu, ingat Allah. Artinya kalau seperti itu, Allah itu menjadi apa? Objek. Dianya sebagai subjek. Jadi ingat kepada Allah itu seperti tadi analoginya biji rambutan tidak menjadi yang lain, tumbuh. Gitu. Bicaranya itu, aktualisasinya itu, imannya itu, ya kan, kepasrahannya itu. Jadi apa namanya? Islamnya biji rambutan, imannya biji rambutan, dan ihsannya biji rambutan itu nggak terbedakan, identik. Islamnya ya jadi pohon rambutan, apa jadi bukan biji yang lain. Ya. Imannya ya dia menyatakan bahwa seluruh inti atomnya ada unsur-unsur mineral yang akan menumbuhkan batang rambutan, buah rambutan dan seterusnya. Ihsannya ya udah dia tumbuh aja, berbuat. Memang kayaknya mudah gitu kan. Untuk menjadi diri sendiri ternyata hal yang paling berat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Malah ada orang yang mentafsirkan begini. Iya. Ketika dia ingat Tuhan atau ketika dia punya masalah, dia sholat tahajud. Iya. Supaya dia ingat Tuhan. Itu kan karena tadi ada masalah. Ada masalah eksternal. Ya. Makanya masalah ditambah terus oleh Tuhan supaya dia tahajud terus. Gitu kan? Iya. Terus ada lagi dia sholat duha karena rezekinya seret. Dibikin seret terus supaya dia sholat duha terus gitu. Jadi ingat Tuhan tuh karena tadi eksternal gitu. Iya. Nah kita seringkali distorsi di situ. Apa ya? Tumbuhnya kita itu kan sebetulnya jiwa kita yang tumbuh kan. Kepengennya itu awal kita dicipta kembalinya seperti awal kan. Sebagaimana biji rambutan kan awalnya biji. Ketika dia tumbuh berbuah, buah di dalam buah itu ada biji lagi. Kembali ke biji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Kembali. Artinya si pemiliknya dalam hal itu Tuhan enggak pangling. Enggak apa namanya? Ya sangat kenal betul. Lumrah biasa aja gitu kan, enggak takjub gitu kan. Karena memang maunya Tuhan begitu kan. Nah, ketika kita diciptakan bayi yang suci, begitu kembali penuh dengan dosa, maksiat. Ini siapa? Nah, gitu kan. Aneh kan. Ini bukan yang saya ciptakan gitu loh. Ini kalau kita mau dibangun konteks filosofisnya ya. Ini siapa Anda gitu kan. Maka kemudian ada alam lain yang alam ya pencatatan ya kan, amal baik, amal buruk ditimbang sana timbang sini kan. Lalu yang baik masuk surga dan seterusnya. Padahal kalau seseorang sejak awal suci, semestinya sangat mungkin orang itu suci. Jadi kalau ada orang yang mengatakan manusia itu tidak sempurna, saya kurang sepakat. Kesempurnaan manusia itu apa? Ya kesuciannya. Kita pernah suci kan saat bayi. Nah, lalu kita bermain-main sehingga kotor, ya kan. Bermain-main di sini kita memasukkan eksternal tadi. Unsur-unsur yang ilutif, yang hayali, yang imajiner, ya kan. Masuk. Nah, akhirnya kita menjadi
komponen campuran jiwa kita. Nah, agama datang untuk menegur kan, untuk mengingat. Irji'i ila Rabbi kan, kembalilah ya kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang suci, supaya dikenali. Nah, maka ada proses penyucian yang disebut tobat. Ya kan. Dosa kita seluas langit dan bumi, tapi kalau kita tobat itu kembali suci. Itu menggambarkan bahwa dengan ingat Allah itu kita zero, artinya suci kembali. Nah, metodologi untuk kembali kepada Allah itu tidak semudah membalikan tangan, karena kita sudah ibarat kendaraan ini sudah di sana sini sudah banyak mogoknya ya kan, banyak servisnya, banyak trouble-nya gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya kan. Tapi bukan berarti manusia nggak bisa kembali ke suci, karena kita pernah suci. Kecuali kalau kita belum pernah suci, mustahil jadi suci. Jadi manusia suci itu pasti ada, gitu, ya kan? Nah, karena kita ini sebetulnya paham betul ini baik, ini buruk. Tapi kenapa milih jalan yang buruk? Kita tahu ini masalah yang kita hadapi berat. Oh, di jalan ini ringan, kita pilih yang berat. Jadi sebetulnya yang memberatkan itu siapa? Diri kita sendiri. Jiwa tadi, jiwa eksternal itu yang masuk. Ukuran-ukuran eksternal itu menjadi barometer kehidupan kita. Sejak awal kita dididik harus SD, SMP, SLTA, sampai S3. Seolah-olah itu satu-satunya pilihan jalan. Tapi di sebelah dunia lain ada yang nggak pernah mengecam sekolah. Tapi sampai juga dalam perjalanan menuju kesuciannya. Poinnya sih itu. Jadi jalan-jalan apapun yang kita tempuh harus mengembalikan kita pada kesucian jiwa, Pak. Kita bolehlah beramal jariah yang boleh dibilang sudah nggak terhitung. Ibadah-ibadah ritual kita bolehlah kita nggak pernah tinggalkan, ya kan? Puasa kita selalu kita jalankan. Perjalanan umroh sudah bolak-balik, ya kan? Haji juga demikian, kan? Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua itu mengantarkan dia jiwanya menjadi jiwa yang suci? Nah, itu pertanyaan, ya kan? Nah, itu. Jadi semua syariat agama itu sebagai tool saja supaya jiwa ini bisa kembali suci. Nah, jika perangkat tool ini sudah dipakai sedemikian sempurna tapi tidak membuat jiwa ini suci, nah yang salah siapa nih, gitu kan? Nah, itu berarti karakteristik kita sudah tercabik-cabik selama ini. Berarti waktu kita tumbuh sebagai jiwa ini sudah oplosan jiwanya, sudah jiwa-jiwa yang lain masuk dalam, kalau bahasanya itu udah kesurupan. Ya, kesurupan itu sesungguhnya seperti itu. Kita pengen jadi artis seperti itu, kita ingin jadi politikus seperti itu, kita ingin menjadi seniman seperti itu. Nah, itu ketika kita ingin menjadi orang lain, itu udah kesurupan namanya. Kesirep. Angan-angan panjang ya. Angan-angan panjang. Terus tadi kan ngomongin mengenal Tuhan. Iya. Ya. Kenapa selama ini ya tadi umroh berkali-kali, Iya. haji juga sudah pernah, gitu kan, sholat juga nggak pernah ditinggalkan. Iya. Tapi kenapa banyak orang tidak mencapai atau tidak tidak sampai kepada pengenalan terhadap Tuhan gitu? Iya. Apakah perbuatan-perbuatan tadi, gitu kan, tidak menghantarkan kita kepada pengenalan terhadap Tuhan? Bahkan saya pernah dengar begini. Jadi ada orang yang bilang bahwa perbedaan orang yang mengenal Tuhan dengan beragama seperti ini.
bedanya katanya. Kalau agama itu ya sholat tidak ditinggalkan, sholat lima waktu tidak ditinggalkan. Kalau punya duit pergi haji. Terus bulan Ramadan dia puasa. Setelah itu berzakat. Nah itu beragama. Kalau bertuhan ya dia selalu tadi apa yang dilihat itu adalah wajahnya gitu. Kehadiran Tuhan gitu. Ini gimana? Iya. Ya karena selama ini saya lihat gitu. Orang yang sering sholat tapi dia tidak mengenal gitu, tidak mengenal Tuhannya gitu. Jadi dia beragama gitu. Itu gimana? Nah, satu sisi tadi apa? Ada orang yang sudah mengenal Tuhan, dia melihat salah satu kehadiran Tuhan. Iya. Iya, sebetulnya kita kalau kita mau paham itu sebetulnya ya dia satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Karena para aulia Allah, para nabiullah ya, itu mereka itu bertuhan juga sekaligus beragama. Artinya begini, kan gini Pak, ketika wahyu itu turun kepada utusannya, itu kan punya kriteria khusus orang yang dipilih ini kan. Apakah dia beragama dulu, baru diturunkan wahyu, perintah-perintah Allah, atau gimana kan gitu. Pastilah pribadi yang dipilih ini jauh sebelum agama turun, pribadi yang unggul, pribadi yang orisinil, pribadi yang identik dengan kesucian. Seperti biji tadi. Biji rambutan ini ketika dia nggak kena virus ditanam tumbuh, tapi ketika kena bakteri atau kena apa istilahnya hama ditanam dipaksa juga mati. Nah, jadi pribadi manusia yang unggul ini sebetulnya bisa dilahirkan ya ketika dia berjalan di atas nilai-nilai kesucian. Kesucian barometernya apa? Menggunakan kekuatan akal aktifnya dan jiwanya tidak mengingkari. Jadi sekiranya manusia di dunia ini seperti itu, agama nggak perlu diturunkan. Masalahnya kita sudah mengetahui setiap agama diturunkan di sebuah wilayah atau bangsa, notabene bangsanya itu sudah bobrok, sudah jahiliyah, sudah keluar dari tatanan nilai-nilai ilahiyah. Artinya di sini jika manusia menggunakan akal aktifnya, ya kan, insya Allah dia terjaga sehingga nggak perlu diturunkan nabi. Bayangkan dalam peradaban manusia itu kan tercatat ada berapa 134.000 kurang lebih seperti itu jumlah nabi. Artinya memang setiap fase zaman tuh ada aja distorsi manusia dari manusia yang paripurna ya downgrade terus jadi tabiatnya kehewanan, saling cakar-cakaran, saling bunuh-bunuhan, ya kan? Akhirnya disitulah endingnya diturunkan utusan untuk mengingatkan. Kan tugas Nabi memberi peringatan. Nah, maka Nabi di sini pribadi yang suci, yang unggul, yang agama yang ada padanya itu semestinya dicontek, ditiru, ya kan? Tetapi yang penting ditiru adalah faktor sosial psikisnya Nabi. Dikenali apa enggak? Iya kan? Kalau kita hanya membaca Quran tekstual, mendengarkan hadis, dan membaca buku-buku tekstual, tanpa kita ikut merasakan psikisnya Rasulullah, ya sosialnya Rasulullah, itu jauh bisa multitafsir. Ya, seperti kita lah. Kenapa kita bisa akrab? Karena secara sosial kita saling mengenal. Secara psikis kita saling mengenal. Sehingga kita saling percaya. Kan gitu. Nah sekarang kita jauh jaraknya dengan Nabi. Lalu bagaimana mengenal sosial beliau, psikis beliau kala itu? Sebetulnya mengaksesnya kita kembali ke pribadi diri kita yang murni, yang suci, yang tunggal. Yang tidak mendua, ya kan.
yang tidak terobjektifikasi oleh eksternal. Nah, istilahnya kembali ke alam, kembali basic to nature ya kan. Kembali ke leluhur. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin terjawab ya ketika ada orang yang beragama, semua syariat dijalanin tapi nggak kenal Tuhan. Satu sisi ada yang kenal Tuhan, dia sudah melihat semua adalah Tuhan. Sebenarnya harus menyatu ya kan. Karena memang faktanya Allah kan nggak butuh ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu ternyata tarbiyah. Nah, supaya kita jadi orang yang benar gitu kan. Ya, faktanya begitu banyak orang yang mengikuti jenjang tarbiyah SD sampai S3 nyantri puluhan tahun, ya banyak distorsi juga perjalanannya kan. Nah, kayak gitu. Bukan berarti kita menafikan tarbiyah ya, tapi semua harus dijalankan dengan konsisten tadi, kemenyatuan kesadarannya. Makanya kemarin kita membahas pentingnya mengenal Tuhan itu sebagai akar ya, sebagai basic. Bahwa Tuhan yang kita kenal itu bukan sebatas nama kan itu. Apakah Tuhan yang kita sembah ini sudah gitu loh merasuki kita? Kalau tadi selama ini kita kok mudah banget terintervensi sama faktor eksternal atau kesurupan. Kenapa kita nggak kesurupan Tuhan? Nah, kan gitu aja. Nah, berarti di sini kita ciptakan Pak kebiasaan, kita rubah kebiasaan, kulturnya kita bangun. Nah, disitulah fungsi tarbiyah. Ya kalau kita nggak pernah mau bangun itu semua, akhirnya kita menjadi orang yang paling benar nanti, merasa paling benar. Saya udah tahu Tuhan, semua kehadirannya, tapi nggak ada efek yang membuat dirinya itu lebih tawadu ya. Ya gitu. Jadi ketika kita mengenal Tuhan itu poinnya adalah seperti yang kita bahas garam. Kalau kita sudah ngerasain garam, kita bisa tahu tuh takaran ini masakan kasinan atau kurang garam, betul nggak? Iya. Padahal kan nggak ada gurunya. Nanya tukang bakso dah. Kok bisa ya, ibu-ibu ya kan? Ini kurang asin, kurang apa lagi, kurang asam, kurang apalah gitu kan? Nah, takaran itu.